Oke, halo teman-teman, selamat siang. Ya, di sini kita akan sedikit bercerita, berbagi pemahaman mengenai multikulturalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita berlanjut lebih dalam lagi, kita lebih baik untuk berkenalan terlebih dahulu. Aku Florencia Deni Setiawati, kemudian ada Jessica Arum, ada Hendrikus Dimas, dan ada Ranti Mariana. Di sini kita akan bersama-sama saling memberi pemahaman dan saling menjelaskan mengenai multikulturalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia. Aku akan memberi sedikit latar belakang mengenai konsep multikulturalisme dan pluralisme itu sendiri. Nah, Indonesia itu kan merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari beragam kebudayaan dari daerah-daerah yang berbeda, dari banyak suku, ras, agama, etnis, sosial, bahkan dari berbagai komunitas-komunitas dan golongan tertentu itu menjadi satu, menjadi sebuah negara Indonesia. Bahkan di dalam United Nations Group of Expert on Geographical Name sendiri mencatat ada 1.700 pulau yang membentuk Indonesia. Jadi Indonesia itu sebuah negara kepulauan dan ada beragam jenis kebudayaan di dalamnya. Nah, kemudian dari berbagai keragaman tersebut yang akan kita bahas nanti, itu membawa dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dengan latar belakang yang berbeda, termasuk pola pikir, cara pandang, cara hidup, bahkan budaya-budaya setempat itu sering menjadi sebuah penyebab terjadinya isu atau konflik yang tidak mudah untuk diselesaikan. Konflik-konflik ini muncul karena kualitas dari sumber daya manusianya sendiri juga masih rendah, termasuk karena mereka belum bisa memahami apa sih arti dari keberagaman itu sendiri. Nah, namun selain itu, banyak juga masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang sudah memahami dan menyadari tentu saja bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai keragaman, dari berbagai perbedaan yang menjadi satu, namun tidak terpecah belah ya, karena kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itulah yang menjadi pedoman kita agar kita bisa bersatu dengan penuh keyakinan untuk membentuk kesatuan di dalam Indonesia. Oke, setelah kurang lebih kita sudah mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang dari multikulturalisme dan pluralisme itu sendiri, kita akan berlanjut mengenai apa sih pengertian dari multikulturalisme dan pluralisme itu sendiri. Oke, baik. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang multikulturalisme dan pluralisme. Jadi, multikulturalisme itu adalah sebuah pandangan yang melihat realitas sosial tentang adanya keberagaman dalam masyarakat. Nah, keberagaman masyarakat dalam hal ini adalah keberagaman akan adanya kebudayaan. Kebudayaan yang beragam tersebut merupakan wujud dari masyarakat multi etnik. Ini sangatlah tercermin dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis yang ada. Dan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah paham yang menjunjung tinggi adanya keberagaman multi etnik dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan pengertian pluralisme sendiri itu merupakan suatu keadaan atau sikap toleransi berbagai keragaman etnik dan kelompok-kelompok yang beraneka budaya dalam suatu wilayah atau negara. Jadi arti dari kata pluralisme itu akan bermanfaat bagi keberagaman budaya itu yang ada di Indonesia, tidak hanya bermakna sebagai suatu keadaan masyarakat yang beragam, akan tetapi juga dimaknai sebagai rasa toleransi yang ditimbulkan dari adanya keberagaman di Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih Ranti sudah menjelaskan sedikit banyak mengenai pengertian multikulturalisme dan pluralisme itu sendiri yang nantinya akan kita jadikan sebuah landasan untuk berlanjut ke topik-topik selanjutnya.
Oke, selanjutnya, karena kita sudah mengetahui multikulturalisme dan pluralisme itu apa, dan tadi kita sudah mendengar bahwa itu merupakan hal yang berbeda, maka dari itu, apa sih perbedaan dari keduanya ini dan mungkin adakah hubungannya dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan multikulturalisme dan pluralisme. Pluralisme sendiri itu merupakan paham filosofis mengenai kemampuan untuk menerima dan memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Paham ini kemudian menjadi suatu sikap hati untuk memandang perbedaan sebagai suatu hal yang harus dijaga, dihargai, dan diperjuangkan. Sedangkan multikulturalisme merupakan tindakan nyata atas perbedaan itu. Di dalam multikulturalisme, perbedaan-perbedaan itu diakui keberadaannya dan dihargai sebagai suatu hal yang layak untuk diperjuangkan dan memiliki nilai yang sama. Dengan antara pluralisme, multikulturalisme, dan Pancasila merupakan satu bagian utuh karena dalam bangsa Indonesia sendiri nilai-nilai Pancasila merupakan jati diri bangsa kita. Karena bangsa kita sejak awal sudah hidup dalam perbedaan, sudah hidup dalam keberagaman. Dan keberagaman serta perbedaan ini menjadi suatu nilai yang harus kita perjuangkan dan menjadi suatu hal yang semakin memperkuat dan memperkaya bangsa kita. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa saja yang menjadi tantangan bagi diri kita sendiri maupun bagi seluruh masyarakat di Indonesia dalam menghadapi multikulturalisme dan pluralisme ini yang menjadi keberagaman atau menjadi konsep dalam kesatuan Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu tantangan multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia. Kita tahu bahwa negara itu terdiri dari berbagai macam kultur atau budaya, sehingga Indonesia khususnya negara kepulauan terdiri dari banyak sekali suku, agama, ras, adat istiadat, dan lain-lain. Sehingga Indonesia mempunyai potensi yang besar. Namun potensi yang besar itu juga bisa dianggap positif dan negatif. Dianggap negatif karena membawa dampak atau pemicu masalah-masalah sosial. Namun masyarakat Indonesia mempunyai landasan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan lain muncul karena kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih sangat rendah karena kurangnya literasi. Sehingga isu-isu atau konflik-konflik sosial seringkali terjadi karena masyarakat Indonesia mudah diprovokasi, sehingga menimbulkan banyak keributan atau anarkis di sekitar kita. Keragaman Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Terlebih, Indonesia punya visi dan misi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena kurang pahamnya masyarakat mengenai perbedaan akan mempengaruhi pemikiran mereka bahwa perbedaan menjadi salah satu pemicu konflik. Tantangan lain muncul karena bentroknya suatu pemikiran atau doktrin yang menutup hidup keberagaman dengan budaya bangsa kita sendiri. Karena globalisasi, di mana seperti terjadi suatu penghapusan identitas menghargai perbedaan yang sudah ada sejak awal, sejak Indonesia terbentuk. Dan hidup keberagaman itu menjadi suatu dinamika yang dianggap salah oleh pemikiran yang salah tadi. Hal itu muncul karena pengaruh globalisasi sehingga banyak budaya baru dan negara lain yang datang di Indonesia. Dan untuk mengurangi konflik yang terjadi karena multikulturalisme dan pluralisme, masyarakat Indonesia perlu menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kemajemukan berbangsa, seperti pendapat Zakiyuddin Baidawi, bahwa manusia itu harus hidup dalam perbedaan, membangun sikap saling percaya, memelihara saling pengertian, menjunjung tinggi sikap saling menghargai, terbuka dalam berpikir atau open-minded,
apresiasi dan intervensi, resolusi konflik, rekonsiliasi, nir kekerasan. Gitu flow tantangannya. Iya, terima kasih Aram sudah menjelaskan banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama agar kita bisa semakin menyadari, semakin memahami dan dapat menyikapi, tentu saja menyikapi keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai apa sih penerapan atau bagaimana penerapan konsep multikulturalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia. Nah ya, konsep multikulturalisme itu disadari oleh para founding father yang kemudian dirumuskan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini menunjukkan keberagaman Indonesia, tetapi selalu menjunjung kesatuan yang kokoh. Konsep kebinekaan juga memberi dukungan moral dan spiritual untuk melawan ketidakadilan serta penindasan yang terjadi di Indonesia, meskipun terdiri dari keanekaragaman latar belakang masyarakat Indonesia. Nah, dalam hal ini, Pancasila menjadi ideologi yang menjembatani berbagai perbedaan dan mengakomodasikan kepentingan sosial yang ada, sehingga masyarakat harus terbuka serta mampu memberi ruang pada ideologi sosial politik yang pluralistik. Nah, multikulturalisme Indonesia juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan negara menjamin hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti yang ada di pasal 32, pasal 18B ayat 2, lalu ada juga di pasal 32 ayat 1. Nah, lalu bagaimana relevansinya dalam masyarakat Indonesia? Multikulturalisme dapat diterapkan dalam kemajemukan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, seperti pluralitas suku, ras, budaya, dan agama. Berbagai perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijak dan dialog bersama agar menemukan titik temu yang tidak memberatkan salah satu pihak dan menumbuhkan kepercayaan terhadap budaya sendiri, karena multikulturalisme itu menonjolkan kesetaraan, solidaritas, dan keterbukaan untuk Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih sekali Ranti sudah menjelaskan bagaimana penerapan multikulturalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia. Tadi juga sudah disebutkan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 dan tentu saja relevansinya dengan bahasa Indonesia sendiri. Kita tadi sudah mengetahui apa sih pengertian, kemudian apa perbedaan dan hubungannya dengan Pancasila, kemudian apa saja yang menjadi tantangan untuk kita semua dan bagaimana penerapan konsep ini. Nah, teman-teman, dalam konsep multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia ini sendiri pasti kan menghasilkan atau menyebabkan berbagai isu panas, konflik yang mungkin penyelesaiannya tidak mudah. Nah, kira-kira ada nggak sih kasus-kasus di Indonesia yang menjadi sebuah topik hangat yang diperbincangkan di tengah masyarakat yang dilatar belakangi oleh multikulturalisme dan pluralisme itu sendiri? Baik teman-teman, mungkin saya akan memberikan salah satu contoh konflik yang ada di masyarakat Indonesia. Konflik ini berada di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini berawal dari adanya pemerataan penduduk yang terjadi di daerah itu. Namun setelah adanya pemerataan ini, masyarakat di sana menjadi tidak stabil. Mereka ada yang merasa bahwa dirugikan dengan adanya kedatangan masyarakat-masyarakat pendatang dan membuat ekonomi para warga asli di sana menjadi kurang baik. Dari masalah ekonomi ini menjadi suatu dasar keributan yang akan terjadi setelahnya, yaitu perseteruan antara kelompok orang asli yang mayoritas Kristen dan kelompok pendatang yang
mayoritasnya Muslim. Kasus ini menjadi sangat panjang sampai akhirnya bisa diselesaikan setelah bertahun-tahun dengan mendatangkan satuan TNI dan Polri. Kerusakan yang terjadi dan nyawa-nyawa yang hilang sangat banyak, dan kasus ini menjadi salah satu kasus yang paling merugikan di Indonesia. Dan kasus-kasus ini berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila dan undang-undang yang ada di Indonesia. Secara khusus, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kelima, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kemudian menyangkut dengan UU nomor 5 tahun 1999, kemudian UUD pasal 27 ayat 1, kembali lagi ke Pancasila, yaitu sila ketiga dari Pancasila. Itu teman-teman kasus pertama, contoh kasus pertama. Mungkin teman-teman yang lain bisa melanjutkan memberi contoh. Oke, kasus kedua itu waktu tahun 98 kita tahu bahwa pada waktu itu terjadi krisis moneter atau krisis ekonomi di Asia. Nah, krisis itu di Indonesia dibarengi dengan konflik etnis Tionghoa atau Cina gitu ya. Kita tahu bahwa etnis Tionghoa mempunyai peran besar dalam perniagaan atau perdagangan sejak zaman penjajahan bahkan VOC gitu ya. Dan dikenal juga banyak etnis Tionghoa yang memiliki toko-toko di tepi jalan gitu. Dan karena Tionghoa mempunyai kontribusi yang besar, jadi pemerintah, sebagian kecil etnis Tionghoa mendapat hak istimewa dari Presiden Soeharto pada waktu itu, masa jabatan Soeharto. Namun oleh pribumi, sebagian kecil masyarakat Tionghoa itu dianggap sebagai representasi dari seluruh etnis Tionghoa di Indonesia. Jadi pribumi itu menganggap bahwa semua etnis Tionghoa mendapat hak istimewa dalam hal investasi dan perdagangan dan lain-lain. Jadi waktu itu karena dibarengi krisis moneter juga, banyak aksi demo, terutama di Jakarta yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Nah, semakin memanas, jadi kekacauan terjadi di mana-mana, bahkan di Jogja juga. Karena itu, masyarakat meminta akan turunnya jabatan Presiden Soeharto. Jadi Soeharto harus lengser dari jabatannya dan membuat aturan-aturan baru, undang-undang baru. Dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus ini yaitu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan pasal 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang merupakan representasi dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti negara menjamin masyarakat agar mendapat kehidupan yang adil dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Dalam prinsip keadilan ini merupakan inti dari moral ketuhanan sebagai landasan pokok dari perikemanusiaan, simpul persatuan, dan mantra kehidupan kedaulatan rakyat. Keadilan sosial menjadi perwujudan sekaligus cerminan dari sila-sila sebelumnya. Gitu kalau dari kasus-kasusnya, Kak Flo. Oke, terima kasih Dimas dan Aram tadi sudah menjelaskan mengenai 2 contoh kasus yang ada di Indonesia, mengenai kasus di Poso dan kasus mengenai etnis Tionghoa ya, tadi sudah dijelaskan waktu krisis moneter. Nah, teman-teman, kita sudah sedikit banyak
berbagi mengenai pemahaman multikulturalisme dan pluralisme, baik dari pengertian, dari perbedaan, hubungan, lalu tantangan-tantangan, dan penerapan konsep itu sendiri. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa adanya isu atau konflik-konflik yang terjadi di Indonesia tadi merupakan akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat kita sendiri di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu kita harus bisa membangkitkan rasa toleransi, kemudian jiwa-jiwa pluralisme dalam multikulturalisme tentu saja, agar kita juga dapat mengurangi isu atau konflik-konflik yang dapat terjadi di sekitar kita. Nah, teman-teman, dan di akhir diskusi kita kali ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu mengenai bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang beragam, negara yang penuh dengan keberagaman ras, agama, suku, etnis, dan golongan, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian multikulturalisme itu menjadi sebuah keragaman budaya di dalam masyarakat kita yang memiliki satuan atau memiliki hak dan status sosial yang sama di tengah masyarakat. Kemudian pluralisme itu juga merupakan suatu kondisi dari kemajemukan masyarakat tersebut, gitu ya. Terus tadi juga sudah disebutkan tantangan-tantangannya dari kualitas sumber daya manusia, kemudian pengaruh globalisasi, lalu bagaimana cara kita menghadapi berbagai isu konflik yang ada, terus penerapan dari konsep multikulturalisme dan pluralisme itu sendiri tercermin dari kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, kemudian ada juga dari Sumpah Pemuda yang melahirkan jiwa-jiwa nasionalisme di dalam anak muda itu sendiri. Kemudian pada saat ini nilai pluralisme di dalam masyarakat itu mulai luntur, teman-teman, karena adanya globalisasi yang sedikit demi sedikit masuk dan menggeser budaya kita sendiri. Dengan demikian, kita harus bisa bagaimana caranya untuk tetap menumbuhkan kembali rasa toleransi dan rasa kesatuan kita terhadap Indonesia, terhadap perbedaan yang sering memicu berbagai perdebatan. Begitu, teman-teman. Jadi sudah bisa dipahami masing-masing ya, dan kita mulai menyadari bahwa Indonesia sebuah negara yang beragam. Untuk itu kita juga harus dapat menyikapi keberagaman tersebut dengan bijak. Oke, teman-teman, terima kasih di penghujung diskusi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan tenaga dan pikirannya untuk kita berdiskusi bersama. Apabila dari aku ada sedikit kesalahan atau kesalahan yang menyinggung dari teman-teman dari kata maupun perbuatan, mohon maaf, dan terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.